Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu," kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. "Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu." Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. "Baiklah, ini tantangan yang cocok untukku." Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Abu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai, "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu, bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang dan menciptakan hal-hal yang hebat Abu Jahil." Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu berkata, "Tapi kalau begitu apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa Abu Nawas."
Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. "Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju?" Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. "Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. "Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan." Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. "Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting," katanya dengan nada yang bijaksana. "Memang pelajaran apa itu?" tanya Abu Jahil penasaran. "Kesabaran," jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. "Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas?" sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. "Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya? Belajar bersabar untuk menangkap ikan dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air." Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. "Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu. Tapi Abu Jahil tetap tidak puas. "Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali." Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa, Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu, Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita.
Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu. Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas, setidaknya tidak di depan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari adanya seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya, setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar ia menemui Abu Nawas. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana lagi alamatnya? Tanya si pedagang. Sudah, ikuti saja saranku. Dia itu menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin mencobainya. Tapi ingat ya, jangan tertipu oleh penampilannya. Pesan kawannya. Dan benar saja, pada keesokan harinya berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal ini dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas yang terlihat seperti orang gila. Akan tetapi setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia pun segera membuang jauh-jauh perasaan itu. Tuan, benarkah Anda yang bernama Abu Nawas? Tanya si pedagang. Ya, itu saya. Dan kamu siapa ya? Tanya balik Abu Nawas. Perkenalkan saya Tuan Abu. Saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu. Jawab si pedagang. Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak. Pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata, saranku sih cuma kamu belilah kapas dan besi, dan tunggulah selama sebulan, lalu kamu jual lagi ke pasar. Setelah mendapat saran tersebut, pulanglah si pedagang. Ia lalu membeli kapas dan besi dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tak disangka hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku, kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta sarannya yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpinggal-pinggal. Hei, Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu. Oh ya Abu Nawas, aku mau bertanya. Menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak Abu Nawas? Tanya si pedagang.
Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengerutkan dahi. "Belilah bawang dan semangka, dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual lagi ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan oleh Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan kebangkrutan seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Dia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu telah membuatku bangkrut. Sekarang aku tak punya uang sepeser pun," kata si pedagang. "Loh, kenapa bisa menjadi salahku? Ada yang salah dengan saranku?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang. Pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kamu membuatku bangkrut dan jatuh miskin, Abu Nawas," ujar si pedagang. "Oh, itu sih salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkanku?" balas Abu Nawas. "Ya tentu sajalah itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa," kata si pedagang mulai emosi. Orang asing, denger ya. Bahkan namamu saja aku nggak tahu. Pertama kali kamu menyapaku, kau memanggilku dengan nama Tuan Abu. Lalu kau meminta saran dariku. Karena kamu menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberikan saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kamu menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya. Memang salah begitu?" tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya. Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupan sederhananya. Akibat obsesinya ini, ia menjadi sangat gelisah. Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama, seolah-olah ia berontak agar bisa lepas dari kemiskinan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di depan rumah, berharap ada utusan Baginda Raja yang datang mengundangnya. Biasanya, jika diundang ke istana, ia akan mendapat hadiah uang karena berhasil menghibur sang raja. Namun, setelah sebulan berlalu, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa raja membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau akan diberi hadiah uang yang banyak. Menurut kabar yang beredar, harimau tersebut seringkali menyerang warga yang melintas sehingga membahayakan nyawa manusia. Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan berniat mengikuti sayembara tersebut. Abu Nawas berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Tanpa menunggu lama, pada hari itu juga Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia mengatakan kepada sang raja bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja terkejut. "Kamu serius, Abu Nawas? Apa kamu nggak tahu, yang akan kamu hadapi itu bukan manusia, tapi seekor harimau yang ganas dan liar. Dia itu tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu, dan dia juga tidak peduli apakah kamu cerdik atau tidak," tutur Baginda Raja. Ia juga memberitahu Abu Nawas bahwa ada orang yang sudah mencobanya, tapi ia malah mati mengenaskan dan menjadi santapan harimau. Namun apa yang dikatakan sang raja tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya. Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. "Baiklah Abu Nawas, kalau kamu memang bersikeras, aku tak bisa menolaknya. Tapi ingat, apapun yang akan menimpamu, jangan suruh aku bertanggung jawab," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan berburu seperti jaring, tombak, dan pisau. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan tempat harimau itu biasa muncul. Setibanya di hutan, Abu Nawas mencari jejak harimau dengan teliti. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang diduga menjadi sarang harimau tersebut.
Abu Nawas pun lalu bersembunyi di dekat gua sambil menunggu harimaunya keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian harimau itu muncul dari dalam gua. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera melemparkan jaringnya tepat ke arah harimau tersebut. Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah, namun nasib malang menimpanya. Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah. Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya. Tapi di hutan itu tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Abu Nawas terus berlari sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam. Abu Nawas tidak punya pilihan lain kecuali harus melompat ke bawah jurang. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, ia terpaksa terjun ke bawah. Untunglah nasib masih berpihak kepadanya. Badannya tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di dinding bebatuan. Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang. Dalam hati, ia bersyukur atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Namun bahaya belum berakhir, harimau itu masih mengintainya dari atas jurang. Ia mengaum dengan penuh amarah, membuat Abu Nawas sangat ketakutan. Apalagi ketika melihat harimau itu berusaha turun ke arahnya. Keadaan ini bagaikan buah si malakama. Jika ia naik ke atas jurang, ia akan diterkam harimau. Jika ia turun ke bawah, itu tidak mungkin karena jurangnya terlalu dalam dan curam. Bisa-bisa ia tewas mengenaskan dengan tubuh babak belur. Sedangkan jika ia berdiam diri, ia takut harimau tersebut bisa melompat ke bawah dan memangsanya. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan matanya. Di saat itulah ia merenungi atas kejadian yang menimpanya. Ya Allah, Engkau memberiku ujian yang sangat berat dengan mengirimkan harimau itu kepadaku. Tapi Engkau juga menyelamatkanku dari jurang yang dalam ini. Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesia-siaan. Engkau telah mengingatkanku bahwa hadiah besar dari sang raja tidak ada artinya bila harus kehilangan nyawaku. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa yang terpenting adalah bersyukur dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku. Aku mohon petunjuk dan pertolongan-Mu agar aku bisa keluar dari kesulitan ini. Dengan rahmat-Mu, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar selamat dari mara bahaya ini. Setelah berdoa demikian, ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan. Sementara harimau yang sedari tadi mencoba melompat ke arahnya tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dasar jurang. Harimau itu pun tewas seketika dan akhirnya Abu Nawas pun bisa selamat. Keberhasilan Abu Nawas ini disanjung oleh sang raja dan para warga. Mereka memuji keberaniannya. Dan sesuai dengan perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hadiah yang didapatkan, Abu Nawas kini menjadi orang kaya, yang merupakan tujuan semula Abu Nawas. Namun itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi. Hadiah yang ia dapatkan semuanya ia bagikan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah selanjutnya. Karim adalah seorang pemuda di desa tempat Abu Nawas tinggal. Tapi tak seperti pemuda pada umumnya yang semangat dalam segala hal, dari mencari ilmu sampai ke masalah pekerjaan. Karim justru terkenal suka membuang-buang waktu. Setiap kali ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dia selalu menundanya, atau malah melakukan hal-hal yang tak berguna, seperti menghitung butir pasir di dalam rumahnya. Orang-orang desa sudah sering menegurnya, tapi Karim tak pernah berubah. Mendengar hal ini, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta Abu Nawas untuk menegur Karim dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, tegur itu si Karim, agar dia itu sadar tanpa merasa dihina atau dimarahi, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Dia pergi ke rumah Karim dan melihat Karim sedang duduk di teras rumah, asik menatap burung terbang dan menghitung awan di langit. Assalamualaikum Karim, sapa Abu Nawas dengan ramah.
Waalaikumsalam, Tuan Abu, jawab Karim malas. Apa yang membuat Tuan kesini? Abu Nawas pun tersenyum. Aku dengar kamu ahli dalam menghitung banyak hal, Karim. Apa benar begitu? Karim pun mengangguk dengan bangga. Ya, begitulah Tuan. Aku bisa menghitung berapa banyak daun yang jatuh dari pohon hari ini. Dan bahkan berapa butir pasir yang ada di dalam rumahku. Wah, menarik sekali, Karim, kata Abu Nawas berusaha tampak kagum. Aku punya sebuah tantangan untukmu, Karim. Maukah kamu mencobanya? Apapun tantangannya, aku terima, Tuan, jawab Karim dengan penuh semangat. Abu Nawas pun mendekat dan kemudian berkata, baiklah, tantanganku sederhana, Karim. Berhubung kamu ahli dalam menghitung, aku ingin kamu menghitung berapa banyak waktu yang telah kamu buang sejak pagi tadi hingga saat ini. Karim pun terdiam sejenak, merasa bingung. Menghitung waktu, Tuan? Maksudnya gimana? Abu Nawas pun tersenyum, kali ini dengan nada yang lebih serius. Kamu kan pandai menghitung daun jatuh, bahkan pasir. Tapi, pernahkah kamu menghitung waktu yang telah kamu buang untuk hal-hal seperti itu, Karim? Seberapa banyak pekerjaan yang bisa kamu selesaikan jika waktu itu tak kamu buang dengan percuma? Karim pun tersentak mendengar kata-kata Abu Nawas. Aku tidak pernah memikirkannya, Tuan. Gumamnya pelan. Abu Nawas pun menepuk pundak Karim dengan lembut. Waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki, Karim. Sekali terbuang, tak akan pernah kembali. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa makna, Karim. Gunakanlah waktumu dengan bijak sebelum terlambat. Karim pun merenung. Dia baru sadar bahwa selama ini dia memang hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Anda benar, Tuan Abu. Aku terlalu banyak membuang waktu. Mulai sekarang aku akan mencoba untuk lebih menghargai waktu, Tuan. Abu Nawas pun tersenyum puas. Bagus, Karim. Ingat ya, menghargai waktu adalah kunci hidup yang penuh dengan manfaat. Dan sejak saat itu, Karim pun mulai berubah. Dia mulai bekerja dengan lebih giat dan tak lagi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak berguna. Orang-orang desa pun heran melihat perubahan Karim. Dan semuanya berkat teguran halus dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang kawan lama Abu Nawas bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia segera mempersilahkan Hasan masuk, dan keduanya pun mulai mengobrol panjang lebar, mengenang masa lalu ketika mereka masih kanak-kanak. Gimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu, Abu Nawas? Ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju, dan mereka berangkat menuju sungai. Setibanya di sana, mereka duduk beristirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tidak bisa berenang berteriak minta tolong. Hasan pun dengan sigap segera membantunya keluar dari air. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. Kamu ini payah, Abu Nawas. Padahal rumahmu dekat dengan sungai. Tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali kamu, Abu Nawas, ledek Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung kan? Tanya Abu Nawas. Ya, rumahku tidak jauh dari situ, jawab Hasan. Terus apa kamu bisa terbang? Tanya Abu Nawas kembali. Mendengar pertanyaan itu, Hasan pun merasa heran. Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa? Kata Hasan balik bertanya. Memalukan sekali kamu, Hasan. Rumahmu dekat dengan pasar burung, tapi kamu tidak bisa terbang, celetuk Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama. Intisari dari kisah ini adalah bahwa tidak selamanya seseorang yang tinggal dekat dengan sebuah sarana akan otomatis menguasai hal-hal yang berhubungan dengan sarana tersebut.